موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bawa'ithul Khalasi minadz Dzunub yang pada awalnya karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian pada bab tersebut Fadilatul Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menjelaskan poin-poin dari masyahid yang menjadi bawa'ith al-khalas minadz dzunub. Kiat yang kelima yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah kiat yang tak kalah pentingnya, yaitu masyhadul fawat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-khamis masyhadul fawat wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirah wa ma yahduthu laha biha min kulli ismin madhmumin aqlan wa syar'an wa 'urfa wa tazulu anhu min al-asma'il mamduhati syar'an wa 'aqlan wa 'urfa. Masyhadul fawat adalah apa yang perlu kita konsiderasikan ketika ingin melakukan suatu dosa, lebih-lebih dosa besar, yaitu masyhadul fawat. Al-fawat artinya keadaan luputnya akan sesuatu. Wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairid dunya wal akhirah, yaitu hal yang luput dari pelakunya dengan sebab al-ma'siyah. Ya, apa yang luput? Min khairid dunya wal akhirah. Yang luput darinya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Dengan sebab apa? Dengan sebab maksiat tersebut. Wa ma yahdutsu lahu biha min kulli ismin madhmumin aqlan wa syar'an wa 'urfa. Juga ada ma yahdutsu lahu, ada dampak yang akan terjadi biha kembali ke bil ma'siyah, yaitu dengan sebab maksiat. Apa yang terjadi efeknya? Yaitu kullu ismin madhmumin, segala hal yang disebut sebagai hal yang madhmum, tercela, dampak negatif, baik secara akal itu negatif, secara syariat itu negatif, secara urf atau tradisi itu juga tergolong negatif. Disebabkan apa? Disebabkan maksiat. Dan betapa banyaknya maksiat yang tanpa disadari oleh pelakunya telah memberikan efek yang negatif, baik secara logika, baik secara syariat, terutama secara syariat negatifnya itu dunia dan akhirat, atau secara tradisi. Wa tazulu anhu min al-asma'il mamduhati syar'an wa aqlan wa 'urfa, dan dengan sebab maksiat akan hilang dari pelaku maksiat ini dampak positif atau hal-hal yang positif, mamduhah,
al-asma al-mamduha, yaitu hal-hal yang terpuji. Baik secara logika dia terpuji, secara syariat terpuji, secara logika terpuji, atau secara uruf tradisi terpuji. Dan betapa banyaknya maksiat telah mencabut kebaikan dari seseorang atau dari pelakunya, baik secara syariat misalnya, yaitu dia tidak mendapatkan gelar keimanan yang tinggi dunia ataupun akhirat jika tidak bertaubat. Secara logika maksiat tersebut, ya, orang juga tidak akan mengkiaskan orang yang bermaksiat ini dengan orang yang saleh, kecuali orang-orang yang rusak logikanya. Dan betapa banyaknya yang seperti itu. Sekarang ketika seseorang bermaksiat dengan musik misalnya, ya, karena memang sudah cacatnya kejahilan, merebaknya kejahilan dan cacatnya logika, ketika ditampakkan kepadanya seorang alim dai bermanhaj salaf, maka kata mereka, jangan hanya melihat tampilan luar. Banyak orang-orang munafik kelihatan pakai baju koko. Namun ketika ditampakkan kepadanya seorang musisi bertato, bermaksiat dengan musiknya dan bermaksiat dengan tatonya, dan juga lalai akan segala zikir, maka kata mereka, barangkali orang ini punya kebaikan. Jangan melihat zahirnya saja. Kenapa mereka mencari-cari yang batin, sementara yang zahir sudah menunjukkan segala yang batin? Kemudian ikhwah dan akhwat sekalian, dari segi tradisi juga banyak hal-hal yang positif yang tercabutkan dari orang yang bermaksiat. Apakah ada secara tradisi orang yang memiliki moge dengan knalpot racing itu disebut berakhlak mulia? Tidak akan pernah, kecuali oleh orang-orang yang sudah rusak logikanya, dan tradisinya adalah tradisi yang rusak. Karena orang yang rajin mengganggu tetangganya dengan knalpot, maka pada hakikatnya orang tersebut orang yang rusak, jahil, bodoh, dan mendapat doa laknat dari banyak orang tanpa dia sadari. Maka bukan mengherankan ketika ia melihat, atau yang seperti melihat anak-anaknya tidak ada yang berakhlak mulia dan menyusahkannya di kemudian waktu. Karena barangkali di antara mereka, di antara orang yang terzalimi dengan suara knalpotnya, itu mendoakan doa-doa keburukan untuk orang ini. Maka ikhwah dan akhwat sekalian, maksiat jangan hanya dikira maksiat itu hanyalah syirik, zina, khamar, dan seterusnya, melainkan mengganggu tetangga dengan suara-suara bising itu juga termasuk bentuk maksiat, dan bahkan ini akan mengalami kesulitan di kemudian hari. Baik, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa yakfi fi hadzal mashhad mashhadu fawatil iman alladhi adna mithqali dzarratin minhu khairun minad dunya wa ma fiha adha'afan mudha'afah. Dalam konteks ini, di antara tinjauan yang sebenarnya sudah cukup, yaitu tinjauan masyhadu fawatil iman, tinjauan hilangnya iman. Baik hilang di sini, hilang secara mutlak, secara total, atau hilang dari segi kesempurnaan sehingga imannya berkurang. Yang mana kata Ibnu Qayyim, iman, nilai keimanan, ya, yang mana nilai tersebut, nilai iman yang paling rendah, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, berlipat-lipat. Nilai iman yang terendah itu lebih baik, jauh lebih baik dari dunia dan seisinya, berlipat-lipat. Maka ketika seseorang bermaksiat,
dia menurunkan kadar imannya, yang mana berarti dia lebih memilih hilangnya kebaikan yang lebih baik jauh daripada dunia dan seisinya, dan lebih memilih syahwat duniawiyah yang justru akan merugikan dia. Fakaifa yabi'uhu bi syahwatin tadhhabu ladzatuha wa tabqa su'u ma'ishatiha. Maka bagaimana mungkin orang ini menjual iman tersebut, menjual keimanan tersebut dengan seharga syahwat yang lezatnya akan segera lenyap dan pahitnya, jeleknya itu yang akan membekas. Maksiat dan syahwat yang tidak pada jalur syar'i, kelezatannya itu sangat-sangat sementara, dan efek buruknya adalah yang menjadi sisa. Maka bagaimana mungkin seseorang menukar ketinggian iman, yang mana sekecil biji iman itu lebih lezat daripada dunia dan seisinya, ditukar dengan kenikmatan syahwat yang haram, yang mana lezatnya sejenak, sisanya atau pahitnya yang akan menjadi sisa. Tadhhabu syahwatu wa tabqa syaqwah. Syahwat akan pergi, kesengsaraan akan tersisa. Wa qad sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih riwayat dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang ketika dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Maka qala ba'du sahabah, sebagian sahabat berkata, yunza'u minhu al-imanu hatta yabqa ala ra'sihi mithlu dhullah. Dicabut dari orang yang berzina keimanan sampai yang tersisa di kepalanya hanyalah seperti hal yang disebut dhullah, yaitu naungan atau mendung. Fa in taba raja'a ilaih. Ketika dia bertaubat, maka dia akan rujuk kepada keimanan, taubat dari zina. Maka orang yang berzina, entah dia merasa atau tidak, qalbunya mendapatkan kecacatan yang besar. Wa qala ba'du tabi'in, berkata sebagian tabi'in, yunza'u anhu al-imanu kama yunza'u anhu al-qamisu fa in taba labisah. Orang yang seperti ini maka akan dilepaskan darinya keimanan sebagaimana dilepaskan darinya pakaian. Jika dia bertaubat, maka dia memakai pakaian keimanan kembali. Ini bukan berarti bahwasanya orang yang berzina kemudian dia disebut kafir, hilang keimanan mutlaknya dan abadi di neraka selamanya. Tidak, bukan itu maksudnya. Melainkan mungkin dia masih memiliki aslul iman, tetapi dia adalah orang yang betul-betul terancam dunia dan akhirat dari kesengsaraan. Walihada ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihihi az-zunata fit tanuri uratan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, para bezina mereka berada di dalam tungku perapian dan dalam keadaan telanjang. Na'udzubillah. Li'annahum ta'arraw min libasil iman. Karena saat mereka berzina, mereka menanggalkan pakaian keimanan. Maka Allah Ta'ala tanggalkan pakaian mereka di tungku api neraka. Wa'adat tanuru asyahwati alladhi kana fi qulubihim tanuran zahiran yuhma alaihi fin nar. Maka kemudian
kembalilah tungku syahwat tersebut yang ada di kalbu mereka menjadi tungku yang betul-betul berkobar, terbakar dia di neraka. Na'udzubillah. Ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-amrul khamisu min bawa'ithi tarqil ma'asi. Pasal kelima atau hal kelima dari faktor yang bisa membuat seseorang meninggalkan maksiat, fawatul khairi wal fadl, yaitu meninjau luputnya kebaikan dan juga keutamaan dari Allah. Falau alima al-muqdimu 'ala al-ma'siyati kam sayafutuhu min al-khairi wal fadli la ahjama anha. Sekiranya al-muqdimu 'ala al-ma'siyah, yaitu orang yang melakukan maksiat, alima, mengetahui, kam sayafutuhu min al-khairi wal fadl, betapa banyaknya hal yang akan hilang darinya dari kebaikan dan keutamaan, la ahjama anha, maka niscaya dia akan menahan diri dari maksiat tersebut. Wa min dzalika hirmanuhu min tamamil iman wa kamalih, dan di antara efek maksiat berupa kehilangan kebaikan, hirmanuhu min tamamil iman wa kamalih, diharamkannya dia, tercegahnya ia dari kesempurnaan iman. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia beriman. Tidaklah orang yang meminum khamar ketika meminumnya dalam keadaan beriman. Tidaklah orang yang sedang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan iman. فهذا العاصي بفعله لهذه الكبيرة قد حرم اسم الإيمان التام. Maka orang yang bermaksiat disebabkan perbuatannya ini, untuk dosa besar ini, maka diharamkan untuknya pelabelan keimanan yang sempurna, imannya cacat. Wastahaqqa an yusafa bi annahu mu'minun fasiqun aw mu'minun fajirun aw mu'minun 'asin. Maka berhaklah orang yang seperti ini disifati, dilabeli dengan penyebutan dia mukmin yang fasik. Dia memiliki keimanan tetapi dia fasik dengan perbuatannya. Atau mukminun fajir, dia memiliki iman namun dia tersifati fajir dengan kefajirannya. Atau mukminun asin, dia beriman tetapi tersifati dengan ahli maksiat disebabkan kemaksiatannya. Wa fawwata ala nafsihi khairatin 'azimatan fi dunyahu wa ukhrah, dan dia telah melenyapkan untuk dirinya, dia menghilangkan untuk dirinya kebaikan-kebaikan yang sangat besar di dunianya dan di akhiratnya disebabkan kemaksiatan tersebut. Wa min fawatil khair alladhi qad yalhaqu al-'asi aidan dhahabu hasanatih, dan di antara dampak kehilangan kebaikan yang akan dipertemukan oleh orang yang bermaksiat juga adalah apa? Dhahabu hasanatihi wa a'malihi salihah. Bisa saja kebaikannya terhapuskan dan amalan-amalan salehnya terhapuskan. Fana'udzubillah min dzalik. Ada orang yang bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, namun suatu ketika dia melakukan maksiat yang Allah nobatkan dengan maksiat tersebut, hancurlah amalan salehnya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'an Thawban 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Thawban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la u'allimanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamah bayda, dari segi bayda, bihasanatin amthali jibali tihamata bayda, faja'alaha Allahu haba'an manthura. Sungguh aku benar-benar mengetahui ada suatu kaum atau beberapa kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamati bihasanat, pada hari kiamat mereka ini datang membawa kebaikan sebesar jibali tihamah, sebesar gunung-gunung Tihamah yang putih. Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura, kemudian Allah Ta'ala menjadikan seluruh kebaikannya itu seperti debu-debu berterbangan. Artinya tidak ada manfaatnya, tidak memberikan dia manfaat di akhirat. Padahal dia adalah orang yang beramal saleh di dunia. Maka ini perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian, dan juga untuk anak pribadi. Maka jangan terperdaya dengan banyaknya amal saleh ketika kualitas kita di kehidupan keseharian itu tidak menunjukkan kesalehan. Qala Thawban, berkata Thawban, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, sifatkanlah mereka, sebutkanlah ciri-ciri mereka, dan jelaskanlah kepada kami, jallihim lana, jelaskanlah perihal mereka, terangkanlah untuk kami tentang mereka, an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Semoga agar kita tidak menjadi seperti mereka sementara kita tidak mengetahui, na'udzubillah. Maka disinilah ikhwan akhwat akhlak salaf. Akhlak salaf mereka dalam mengetahui keburukan, mereka tidak bertanya man, siapa dia orangnya Rasulullah, tapi mereka bertanya tentang sifat dan karakter, khawatir diri mereka yang akan terjangkiti hal negatif tersebut. Sangat berbeda dengan kebiasaan kita, terutama orang-orang Indonesia. Ketika disebutkan ada suatu kabar buruk, maka kita akan bertanya siapa dia, untuk mengetahui semata siapa orangnya, kemudian nanti kita gunjing atau kita ceritakan berikutnya ke pihak lain. Na'udzubillah. Maka kemudian kata Nabi SAW, ama innahum ikhwanukum, mereka ini saudara kalian sendiri, wa min jildatikum, dari golongan kalian juga, yaitu dari golongan kalian muslimun mu'minun, wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun, mereka salat malam sebagaimana kalian melakukannya, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha, tapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka menerjang hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Dan ini Allah musta'an, ini peringatan untuk diri anda dan juga antum ikhwas sekalian dan akhwat. Mungkin kita terlihat begitu saleh di mata orang awam, di mata masyarakat, di mata selain kita, namun di sisi Allah Ta'ala, Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa dan siapa yang tidak. Qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullah, man istata'a minkum an la yubtila amalan salihan amilah bi'amalin sayyin falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak membatalkan amalan salehnya yang telah dia amalkan, jangan dibatalkan dengan amalan buruk. Maka siapa yang bisa seperti itu, maka falyaf'al, hendaklah dia menerapkannya. Itu jangan hancurkan amalan salehmu dengan amalan jelekmu di kesendirian terutama.
Fa innal khaira yansakhu syarra wa inna syarra yansakhu khair. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan sesungguhnya keburukan pun bisa menghapus kebaikan. Wallahul musta'an. Wa alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihil masir. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk ana dan juga rekan-rekan sekalian. Barakallahu fi mastama'tum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.